kalau kira-kira dia pengen ketemu kamu untuk menyelesaikan, kamu masih berkeinginan untuk hal itu atau enggak? Dia malah nggak bisa gitu loh. Gue udah kasih tahu nggak bisa. Makanya gue penuh dengan ketakutan sekarang ini. Kupingnya tuh sama ininya. Oke, berarti Kalau dari kuping ini juga sama. Ini rahang. Tapi rahang juga sono kan gede juga emaknya. sampai sekarang masih eksis. Mata, masih. Oke, yang tahu boleh komen kali ya, siapa sih gitu. Tapi seberapa yakin Mbak Tessa dengan bahwa ini anak bapaknya itu gitu? Berarti sebelum dia menghilang proses melahirkan memang berpacaran dengan. Emang dekat sama itu. Ada artis, nyanyi bisa, acting bisa, jadi model bisa, jadi juri bisa, operasi plastik hidung dan ratusan juta bisa, buat anak bisa, tapi ngakuin anaknya tidak bisa. Terus yang lebih lucu, dia nggak ngakuin anaknya, dia yang melantarin anaknya, dia nggak ngurusin anaknya. Di sebuah program TV, dia yang nangis. Kalau dibikinin film, judulnya Playing Victim Final Boss. Itu nangis kenapa? Aku sedih banget. Kenapa anak itu muncul? Aku sedih banget. Nanti di boykot. Yang lebih gilanya lagi, teman-temannya ngebelain, nenangin. Cup. Enggak, jangan nangis sudah. Lu yang bener, anaknya yang salah. Sialan tuh anak muncul. Jangan nangis. Emang ibu yang baik itu yang tidak mengakui anaknya kok. Udah mulai gila dunia. Terus kalau ada yang bilang, enggak dia baik kok, sekarang udah diakuin kok. Hidung pesek tiba-tiba mancung. Diakuin setelah viral. Lu pikir kalau nggak viral bakal diakuin? Itu namanya bukan ibu yang baik. Itu namanya ibu yang takut di boykot. Nggak dapat kerjaan. Nanti nggak punya duit. Kasus Reza anaknya Denada kok dikit ya yang ngebahas bapaknya Reza gitu loh. Nah, ini kesempatan nih buat siapapun kalian yang merasa bapaknya Reza. Ini kesempatan emas buat muncul jadi pahlawan nih. Ini kesempatan emas banget. Akui itu Reza, ini anak gue. Meskipun emaknya kagak mau ngakuin, gue bapaknya ngakuin. Beneran lu bakal jadi pahlawan nih. Lu siapa nih yang ngaku jadi bapaknya? Buruan. Ini kesempatan emas, lu ngaku aja. Itu rangkul itu si Reza, lu jadi pahlawan beneran ini. Gak cuma pahlawan di medsos, juga pahlawan dunia akhirat lu. Tinggal niatnya lu aja nih sebagai bapaknya Reza. Buruan, buru-buru muncul nih, oke? Nah sekarang bapaknya, kan kemarin tuh simpang siur nih yang diduga Tengku Ryan. Padahal di tahun 2000-an itu juga ada Adjie Pangestu yang dekat dengan Denada. Dan untuk gampangnya, kalian lihat daripada telinga. Telinga itu adalah tulang kartilago ya, bukan osteo. Yang artinya telinga itu harus pada saat kondisi dia masih muda. Ya makanya gue ambil foto Adjie dan Tengku Ryan yang pada saat masih muda. Ya, telinga dengan hidung itu kartilago. Jadi kalau gue ngambil foto yang tua, itu akan makin gede telinga sama hidungnya. Telinga siapa yang mirip? Tengku Ryan ini kan telinganya menggantung, agak caplang besar begitu ya. Beda banget sama telinganya Reza. Tapi lihat telinganya Adjie. Walaupun Reza itu fotonya gue ambil dari screenshot pada saat dia live barusan, itu dari samping, sedangkan Adjie itu dari depannya, nggak ada fotonya dari samping. Mirip nggak? Coba dia lihat deh, cuping hidungnya sama-sama agak menggantung ke atas. Terus apa ya, flower ya yang di tengah itu ya, bunganya itu mirip loh. 3 gelombang ya, 1, 2 gelombang dan agak ke atas begitu, agak lanjut begini kan. Dan matanya sendu, mata Reza ini kan sendu ya, itu ngambil dari matanya Adjie Pangestu loh. Karena kan matanya Tengku Ryan ini kan kayak lazy eyes, kayak agak-agak juling gitu sedikit gitu kan ya. Tapi kalau Reza ini kan dia nggak juling begitu, dia matanya sendu gitu kayak matanya Adjie. Tapi kalau pada saat tajam, pada saat dia menatap yang tajam tuh bisa banget tajam. Nah Reza ini dapat matanya dari Adjie Pangestu. Dan alisnya juga lihat, alis daripada Reza ini kan agak tajam dan dia agak menukik ke atas. Sedangkan kan kalau Tengku Ryan ini kan alisnya agak condong turun. Jadi kalau melihat dari bentuk alis, telinga dan ketajaman mata, itu Bang Adjie Pangestu nih diduga. Ayo dong Om Adjie, keluarlah dari sarangmu. Karena kalau Denada kan kupingnya beda sama Reza. Mengakui itu tidak lewat kuasa hukum ya. Pengennya mengakui langsung dari mulut Denada keluar, bukan dari orang lain. Apa menurut kamu? Artinya masih belum percaya dengan apa benar omongannya, apa bukan? Apa saya juga pun minta pengakuan secara tertulis ya, Pak. Secara tertulis. Tapi Buat anak kandung yang katanya mamahnya D, sayang, jika kamu butuh ibu
ibu sambung, atau kamu jika butuh apapun kamu bisa hubungin saya. Kamu sudah tahu sosmed saya, kamu juga sudah komen di postingan teman saya. Kamu bisa hubungin saya, kamu butuh apa kamu bisa hubungin saya. Jika kamu mau misalnya berkenan, saya bisa menganggap kamu sebagai anak saya karena mama kamu adalah baik sama saya. Mama kamu baik sama saya. Kalau mama kamu nggak mengakuin kamu, saya bisa mengadopsi kamu atau apapun. Untuk insya Allah kamu mau kuliah, saya bisa. Insya Allah. Karena adanya kasus Denada, saya jadi pingin tahu gitu ya. Saya coba-coba hitung umur Denada pada saat melahirkan dari si Reza ini ya. Karena hari ini beritanya bahwa Denada itu melalui kuasa hukumnya sudah bilang dan klarifikasi bahwa selama ini dia juga tidak menganggap bahwa Reza itu anaknya. Nah di situ saya coba lihat bahwa 24 tahun yang lalu, berarti pada saat Reza ini dilahirkan ya, pada saat Denada ini melahirkan Reza itu usia si Denada ini 24 tahun. Berarti kan nggak muda-muda banget ya. Karena dulu saya punya tetangga juga ada yang usianya 19 tahun dan sudah punya anak gitu. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan adalah kenapa tega meninggalkan anak ini ya di usia yang sangat masih baby sekali gitu kan? Kok bisa gitu? Apa ya alasannya? Jadi pingin tahu deh. Kok bisa? Denedes kenapa dia tiba-tiba kelakuin anak? Karena terancam mau diboikot ya? Anak kandung kau tidak minta duit kau, minta dianggap sebagai anak aja. Anak selayaknya orang tua ke anak. Dosa bu, dosa. Giliran mau diboikot baru diakui. Takut karirnya hancur. Ono kelakuanmu kak, mari kayak dekat ingin bahas pokoro mbok dewor sih tok itu. Nangis mamengi, nangis. Mbok bekso gak metu semono mencret kon, kecirit kon celono ngerti. Gak usah dek drama lah mbak, wis lah. Oh bener ada satu akun yang bilang katanya memang netizen Indonesia itu pemaaf kok. Kon tinggal ngomong, iya aku kesalahan masa muda, maafkan ibu ya le, ibu minta maaf. Lek perlu kok sujud syukur nang isore sikile Reza, aku ngerti. Ada acara nangis, iku pisan sih toh sampai aku nggak mau nyebut nama. Jangan sampai aku ilfil ambek wong loro yo. Aku selama ini ku tak pikir kon iku wongnya penyayang, baik hati kan, baik hati kan soalnya seneng kewan. Kamu sampai kewan sing iki kon gak iso iki. Anak kewan kereng kok ngene hewan buas iki sitok mbak-mbak iki apa bude-bude sitok iki gak kon belani kok malah ngomong apa kan jaluke apa bayine iki ket 10 dina ku kenapa gak ket umur 10 dina ku dek nangis ngomong iya kon adeke lho kon adeke ngono apa ket dek dadi roh mbok kon ngomong nang seluruh Indonesia kenapa baru 24 tahun dek ngomong lo ngeri ya suwe-suwe ngerti kon wong loro iku mungkin kalau misalkan gak dikontrak sama TV tersebut gak batok ya paling ya gak usah sok-sokan menyelamatkan karir lah. Kon lak sing wong loro iku paling pinter ngomong masalah Allah, kebaikan terhadap sama semesta apa. Gak usah wedi, masa kon gak dikontrak neng kon lek kon percaya Allah akan mendampingi kalian berdua ya kan. Sitoke mbelani sing wong sing wis salah, sitoke sok-sok drama-drama. Kon mbok pikir gak sih dek iku nangis gara-gara apa? Duduk gara-gara dek iku nelongso. Duduk gara-gara dek iku nelongso. Walah ki bejate ya dadi mbok gatel banget wel kayak ngono enggak. Wedi, lek sampe engkok misalkan kontraknya dipedot, mangan apa aku? Duwe apa aku gawe facelift? Kayak ngono. Duwe apa gawe operasi tetek kayak ngono kan? Sik, lek menurut aku mendingan loro karoku diboikot termasuk sapa lek perlu sing meluk sapa iku wingi. Nyanyi kumisen niku. Gak seneng aku, terus ngerti koncone salah, apa kira-kira durhati. Aku ya apa ya dia, aku kata ngakoni tapi kadung dibenci netizen Indonesia. Mari gue yang gilian ngesakno. Hai kucing lah. Terus netizen kawal kasus ini ya kan. Kalian semakin membicarakan Reza, nanti semakin anak ini banyak endorse-nya, banyak jobnya. Kalau bisa ngalah-ngalahin sama si mboknya yang bajingan itu ya, biar aja. Nanti suatu saat kalau misalkan si mboknya itu nanti sudah tidak punya apa-apa, percaya cocot pun nangis deh nih si gile anaknya.
lek resane wis oke. Ngono iku ancen Dajjal lek lagi bekerja. Dadi kon gak usah percaya ambek tangis-tangisane dhek, termasuk sing belan-belani. Menurut aku semua orang yang belan-belani itu gak punya hati nurani. Ya gimana netizen gak nganggapnya ini jual kesedihan. Kasus ini kan udah berjalan, udah juga dipanggil di persidangan, udah juga diajak mediasi, tapi pihak ini itu yang gak dateng. Terus tiba-tiba muncul di publik dengan nangis-nangis kayak gini, kayak bukannya dapat simpati malah dapat hujatan sih mbak. Kalau kata Robby mah udah dead simple, jangan dipelintir gitu loh. Tinggal datang ke persidangan, ketemu pihak yang berkepentingan, mediasi. Aduh, gimana sih? Masa kita nggak boleh pihaknya si Reza aja itu sampai diundang ke podcast koar-koar? Sis, kenapa mereka sampai koar-koar? Itu karena lu kagak datang ke persidangan, kagak mau berkomunikasi. Makanya itu datang buat menyampaikan isi hati. Kalau mereka juga mau berdamai, sesimpel itu gitu loh. Kan saya kembalikan lagi, ketika kita berbicara tentang asas pembuktian, karena kita menganut aktori intimate probatio, maka siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Dia kan sudah mendalilkan. Kalau dia mengajukan gugatan rekonvensi, ya di dalam jawabannya, maka dalil yang telah menafkahi, dalil membuktikan membelikan mobil, ya termasuk membelikan rumah dan sebagainya, itu buktikan, gampang membuktikannya kok. Semua hak milik itu, alas hak milik itu selalu ada buktinya. Formil ya, maksudnya ya, kalau kita berbicara tentang konteks hak kepemilikan mobil, jelas ada bukti BPKB dan STNK, kan begitu. Berbicara tentang konteks hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, kita ada bukti sertifikat, ya kan? Buktikan saja. Kalau memang pernah ada BPKB dan STNK serta sertifikat yang atas namanya Reza, ya sudah selesai. Saya yang malu nanti, saya akan minta maaf itu. Kasusnya Denada nih, tadinya sebenarnya gue nggak pengen bahas ya. Cuman gue adalah orang mana punya anak 3. Ketika gue pas lihat kemarin podcastnya mereka, itu kan anaknya gue sampai nangis. Saya harap kamu lihat Denada. Mohon luangkan waktu untuk mendengarkan. Kamu pernah satu tubuh sama Reza. Kamu pernah membawanya kemana-mana, memberinya keamanan di dalam rahimmu. Kamu membentuknya dari hanya embrio sampai menjadi manusia yang sempurna dan tampan, Denada. Tidakkah hati nuranimu terketuk, Denada? Peluklah darahmu, peluklah. Peluk dia erat, Denada. Minta ampun ke dia, bukan lagi cuma minta maaf, karena kamu sudah zolim kepadanya selama ini, Denada. Minta ampunlah, karena air susumu tidak pernah mengalir di dalam tubuhnya. Minta ampunlah, karena kamu sudah memperlakukan dia seolah-olah dia adalah barang yang tidak berguna. Umur 10 hari kamu tawarkan ke orang-orang. Begitu informasi yang saya dapat. Dia manusia, Denada. Dia anakmu. Kalau memang itu benar, darah dagingmu. Menghadirkannya mungkin kesalahanmu dan laki-lakimu saat itu. Tidak apa-apa, Denada. Akui kesalahanmu. Minta maaf sama Allah dan anakmu. Jangan bawa-bawa gelarmu sebagai artis papan atas dalam permasalahanmu saat ini, Denada. Nggak akan pernah kelar. Dan nantinya yang rugi kamu sendiri, Denada. Reza cuma butuh diakui sebagai anaknya dan memanggilmu ibu. Banyak loh yang pengen punya anak, Denada. Bukan tante atau kakak. Kamu tahu karma kan, Denada? Jangan sampai karma yang menghukummu atas kesalahanmu di masa lalu. Akui kesalahanmu, Denada, tidak hina. Justru kita bangga, Denada, sama kamu. Seorang artis besar, mampu berlapang dada mengakui kesalahannya di masa lalu. Tuhan tidak pernah tidur, Denada. Serapih apapun manusia menutupnya, kalau Tuhan sudah katakan kun dan sudah waktunya, semua bakal terkuak. Semoga video ini nyampe di Denada. Salam hormat, Denada. Lagi berandai-andai seandainya aku tuh Denada, tapi ini kejadian ini di awal nih, waktu si Reza baru muncul di permukaan di publik. Ini yang akan aku jawab dengan muka sedih, konferensi pers dong ya. Terus aku bakalan jawab kayak gini. Bener sekali, Reza adalah anak kandung saya. Ketika saya masih
muda dulu saya melakukan banyak kesalahan. I made a lot of mistakes. Salah satunya adalah saya hamil di luar nikah. Saya melahirkan seorang putra ganteng yang akhirnya diadopsi oleh keluarga siapa tuh ya namanya, oleh Ibu Ratih, tante saya sendiri. Saya dengan berat hati dan keluarga memberikan Reza kepada Tante Ratih agar diurus, dididik, dijadikan bla 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 bla. Karena saya yakin benar Tante Ratih pasti akan bla 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 bla. Nah, terus dua lagi lah kesedihan. Pokoknya intinya gini, saya meminta maaf sekali kenapa saya tidak menghubungi Reza, karena saya melihat bahwa Reza dididik, diurus dengan sangat baik, diakui sebagai anak kandung. Saya tidak ingin mengganggu kebahagiaan dari Tante Ratih dan ini gitu ya. Terus udah gitu kan ngomong masalah mobil nih, masalah mobil tuh sebenarnya ada miskomunikasi antara keluarga besar saya dan keluarga besar Reza. Terus saya harap ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jujur, saya sebagai ibu kandung Reza, saya sangat merindukan. Saya ingin memeluk Reza sebagaimana selayaknya seorang ibu kepada anak. Bla 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 bla. Tapi itu kan seandainya saya jadi Denada dan itu kejadian-kejadian yang sebelumnya. Tapi kan sekarang mah udah kadung. Ya, dia nggak mau muncul di publik, sekalinya muncul kemarin malam nangis. Gue bingung, kenapa nggak ada cancel culture sih? Tahu nggak, ini seluruh ibu di Indonesia hatinya sakit. Jadi yang sakit itu kan Reza, ya. Tapi tahu nggak, seluruh ibu di Indonesia, ibu-ibu yang waras tentunya, hatinya tuh sakit, hatinya with Reza. Nah, sebenarnya kalau dari awal dia mengakui dari awal ya, dan ya udahlah sok-sok acting bahwa ini adalah miskomunikasi, bahwa saya juga sangat merindukan Reza walaupun sebenarnya kamu enggak, ya whatever lah ya. Ini nggak akan sampai sebegininya gitu loh ya. Aduh, kayak nggak tahu aja netizen sekarang yang nggak terkenal aja bisa jadi terkenal, apalagi kamu yang udah terkenal. Bah. Kalian gimana pendapat kalian ketika melihat mbak-mbak itu nangis di acara televisi itu? Apakah di antara kalian ada yang merasa ikut sedih gitu, ikut iba gitu, atau malah gedek? Terus kalau emak sih jujur aja gedek sama hostnya ya, itu yang pakai acara apa sih, ngomong apa sih dia tuh sebenarnya? Ini acara apa sebenarnya gitu? Lagi baca puisi, baca naskah atau apa gitu? Nggak ngerti deh ya kan? Aduh, yang dibutuhkan sekarang itu bukan nangis-nangis di sebuah acara. Yang dibutuhkan itu adalah klarifikasi. Udah tes DNA gitu, ya kan? Tunjukin beneran anaknya apa bukan, selesai. Ya, gak usah drama-drama kayak gitu, Mbak. Ya, gak baik. Akhirnya Mbak Denden ngakuin bahwa itu adalah anak kandungnya. Anaknya tuh kayak keluar sana keluar sini, podcast sana podcast sini, kayak dari isi gitu kali Beb ya. Mungkin teman-teman yang pada bilang udahlah Dan, akuin aja Dan gitu, akuin klarifikasi melalui pengacaranya gitu ya. Kasihan sih ya kita sebagai seorang anak yang nggak diakui dengan ibu sendiri gitu. Apa salahnya diakui? Iya, memang aku pernah menikah dulu dan aku punya anak begitu begini ya kan, karena itu aku operasi wajah aku buat tambah cantik, tapi bukan berarti aku mengakui anak aku yang begitu. Udahlah, julid pagi-pagi. Pentingnya pakai baju yang adem-adem biar hati itu tetap adem. Kayak dari tadi aku ngeliatin scroll TikTok, ada Irfan Hakim yang nanya ke Pak Hotman Paris, kenapa ini baru munculnya pas udah gede, kan udah bukan anak-anak lagi. Terus ada lagi pertanyaan, kan dari pihak sana Denada maksudnya ya belum bikin statement, seharusnya bla 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 bla. Emosi banget deh, emosi. Hati ini panas, hati ini benar-benar panas. Untungnya aku pakai baju yang adem. Seharusnya yang kamu tanya itu ke temen kamu tuh, kenapa
Kenapa? Selama ini disembunyikan. Kenapa? Selama ini tidak diakui. Kenapa kasus ini harus sampai terblow up? Kenapa cuma masalah mobil aja ditagi-tagi sampai ituin debt collector? Dan kenapa kamu masih muncul berani di TV gitu loh? Kenapa kamu tidak merenung aja? Kenapa kamu tidak minta maaf? Seharusnya kan bertanya itu. Atau kenapa kamu tidak bersuara? Kalau kamunya tidak bersuara, ya orang bakalan berspekulasi seperti yang dikatakan Reza, karena runtutannya, kejadiannya emang benar. Seharusnya itu yang ditanya. Katanya kamu ngerti agama ya. Coba ada empatinya sedikit. Stres juga nih punya Marga Tambunan. Tahu nggak kenapa? Selalak tuh viralnya Marga Tambunan pasti karena yang jelek-jelek. Udah ada 3 yang pasti kalian tahu. Ayo sebutkan absen lu satu yuk. Yang pertama, yang paling terkenal itu adalah Gayus Tambunan, yang korupsi dia. Pasti kalian tahu kan? Nah, yang kedua, si Virgon Tambunan, yang selingkuh, yang mantan istri si Inara. Viral juga kan? Nah, yang lagi hot sekarang ini, si Denada Tambunan, penyanyi juga, yang menelantarkan anaknya katanya. Segala masalah udah dicoba sama Tambunan, mulai dari korupsi, selingkuh, sekarang menelantarkan anak. Bentar lagi apa nih? Marga Tambunan yang lain. Ayolah, cobalah dulu biar segala aspek kita ada. Kok bisa lah ya ditelantarkan si Denada ini anaknya si Reza? Lucu kali ya aku rasa. Makin kesini makin kesana. Kenapa lagi itu? Sayang kali lah kau Denada. Malu rasanya jadi Tambunan. Yang Tambunan coba dulu komen. Absen dulu kalian. Alah, dia dapat rezeki buat gue pribadi ya. Semoga buat gue pribadi, semoga si anak ini diberikan rezeki yang terbaik. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kayak lu, ibu lu nggak mau ngakuin neneknya yang sudah meninggal itu menjadikan lu supir. Terus menurut gue sih jahat banget. Jahat banget. Gue speechless. Sini. Anjing aja gue asuh dengan baik gitu loh. Seorang anjing aja gue asuh dengan baik. Seorang asisten rumah tangga aja gue perlakukan manusiawi gitu loh. Lo ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan, tapi gue gak nyangka sejujurnya. Maksudnya kasusnya Denadut ini gue gak nyangka gitu loh. Apalagi sebelumnya itu dia kan pernah nangis-nangis kan. Pernah nangis-nangis soal kasus anaknya yang meninggal. Soal kasus anaknya yang sakit. Soal anaknya yang kasus anak ceweknya yang sakit. Dan dia menjadi seorang ibu yang fighting buat seorang anak perempuan yang sedang sakit. Dan everybody iba. Satu Indonesia iba bahwa oh my god, seorang Denadut gitu kan, fighting buat anaknya yang bener-bener sakit gitu kan, sampai dia pala buat kaki buat pala. And then boom, berita ini tersebar tiba-tiba langsung kayak blow up gitu kan. Lo tau nggak kenapa menurut gue si anak cowok ini muncul sekarang? Ada yang sadar nggak kenapa? Kenapa si anak ini tiba-tiba muncul sekarang? Karena gue rasa dia takut sama neneknya. Maksudnya gini loh, si ibunya Denadut ini kan memang maksudnya megang peranan lah ya gitu di keluarganya kali ya. Dan mereka bungkam karena mereka takut, ngerti nggak lo? Mereka bungkam karena mereka takut. Terus setelah si neneknya meninggal, akhirnya mereka baru shock, maksudnya baru muncul gitu loh. Karena selama ini mereka diem gitu loh, mereka diem. Dan menurut gue yang lebih gilanya lagi, lebih gongnya lagi, lo tau what? Gue denger Denadut itu kayak kayak kasih apa sih namanya, kayak gini, si anak pertama kan nuntut kan 7M, terus tiba-tiba justru dia si Denadut ini berbalik nuntut balik kan, yang bener gak sih, dia nuntut balik si ke anak cowoknya dan ibu yang ngasuh dia. Oh my god, pingin gue jedotin tuh gak lo, sumpah. Pengen gue jedotin gitu gak? Boom. Lu sadar gak sih? Lu sadar
salah men, itu lu salah gitu loh. Pikirannya kemana sih gitu loh. Sedih gue, sumpah sedih banget. Iya, jadi gini. Si anak itu muncul karena dia takut sama neneknya. Ngerti kan lo? Maksudnya kayak keluarga yang ngasuh itu sama si anak itu muncul ke media memang karena nunggu waktu yang tepat, bukan karena mereka mencari popularitas. Itu sih yang gue lihat ya, bukan cuma mencari popularitas. Dan kenapa tiba-tiba popularitas itu sekarang berpihak kepada anaknya? Ya karena memang banyak yang iba dan dia patut untuk mendapatkan itu gitu loh. Gue sih sumpah sampai geleng-geleng kepala. I don't know what to do, I don't know what to say. Gue speechless. Aduh, cuma butuh pengakuan. Lu gini. Gue rasa satu Indonesia ya. Gue rasa satu Indonesia yang tadi misalkan gini, ini kan sekarang lagi boycott Denadut. Everybody say like boycott, gue nggak mau dia ada di TV gitu kan. Gue rasa kalau misalkan tiba-tiba ya, anggaplah ini it's just happen, ini udah terjadi. Dia udah kayak diem bungkam 1000 bahasa selama 2 minggu loh ya, untuk not say anything, not even one word. Nggak ada pengakuan, nggak ada minta maaf, nggak ada apa, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut si perempuan ini kan, si ibu ini. Gue rasa kalau misalkan dia datang gitu ya, dia temuin ini anak baik-baik, terus dia ngomong gini, kayak gini, hai gitu kan, maksudnya kayak I'm so sorry gitu, misalkan gitu, I'm so sorry dengan apa yang terjadi. Gue mungkin pada saat itu gue belum siap menjadi ibu, gue masih muda. Tapi gue nggak tahu ya kalau ini beneran ya, kalau kasus ini beneran, gue juga nggak tahu apakah ini beneran atau enggak. Tapi sepertinya kayak 99% beneran gitu loh, lo ngerti gak sih? Kayak ini anak berani loh tes DNA. Lu bayangin sih, dia berani tes DNA. Berarti kan kayak gak ada ditakutin, karena gue ngomong kayak gini emang karena bener gitu loh. Kalau si ibunya ini datang gitu kan, minta maaf, cuma bilang, maaf ya, saya terpaksa melakukan ini karena pada saat itu saya belum siap, saya masih remaja, saya bukan bermaksud untuk ngebuang kamu, bukan gini. Gimana ya? Mungkin gue rasa satu Indonesia bakalan iba, lo ngerti nggak? Coba ditanya itu kenapa nangis? Hah? Stop menjual kesedihan, ya? Kalau memang lu tuh bakat jadi artis aja, main film yang benar, ya? Main film yang benar, jadi influencer yang benar, ya? Tapi kalau lu punya masalah sama keluarga lu, sama anak lu, apalagi lu punya isu yang besar sekarang untuk mengakui anak kandung lu sendiri, temuin anak kandung lu, ya? Ngomong in private dengan keluarga lu yang bersangkutan itu yang merawat anak lu tuh si Reza dari kecil. Temuin. Lu gak usah broadcasting diri lu nangis di saat, kenapa lu nangis itu? Hubungannya sama teman-teman lu yang lain sama artis tuh apa? Jangan peluk-peluk kayak gitu, nggak banget deh. Dan ada please deh, ya, mendiang mama lu tuh gue itu di saat gue muda, orang tua aku juga masih muda. I am fancy seeing your mother. Kalau di saat mak lu tidak layar lebar, itu gue adalah pecinta film-film mama lu, Emilia Contessa. Tapi lu please lu tuh jadi yang lebih baik lagi lah, jadi artis. Jangan kesedihan gitu lu jual-jual demi untuk lu saingan viral sama anak lu. Kalau sekarang anak lu udah dipakai untuk jadi ambasador skincare atau mungkin suruh nge-live, ya gimana? Sekarang anak lu dibidik sama kita semua untuk jadi influencer yang baik, karena dia adalah korban penelantaran, tidak diakui oleh his own mother. Dan ada please deh, gue tuh ngedoain lu supaya lu tuh duduk sama anak lu sendiri, punya cara lu sendiri yang lebih elegan, lebih jadi seorang ibu gitu loh. Gue pun juga bukan ibu, gue gak punya anak, tapi gue itu udah asam mother. Kalau ukuran seorang ibu, gue tuh lebih tua dari lu ya, mungkin umuran enggak ya, gue 54 bukan umuran nyokap lu. Tapi gini lah, dengerin ya, dan ada stop nangis udah kayak gitu, udah gak usah nangis lah. Nangis di kamar lu sendiri, tungguin anak lu sana. Lu tuh ya, gue tuh udah doain lu supaya lu tuh anak lu tuh mau cium kaki lu loh. Saya cuma mau cium kaki ibu saya, terserah dia mau diakuin apa enggak. Cuma kayak begitu lu gimana, lu miris, sudah lah Jurnada. Kalau ini kau nanti kena azab, hidungmu nanti miring, muka operasi nanti plastik lu nanti meot nanti karena kau kena karma dari Tuhan. Sudah lah, nangis kayak guys, ini ada berita terupdate tentang Denada dan Resa ya. Jadi katanya beritanya Denada klaim selalu biayai sekolah dan beri kasih sayang untuk Resa.
kuasa hukum Resa minta Denada buktikan ucapannya yang katanya dia sudah pernah berikan nafkah, berikan mobil pada Resa. Saya kembalikan lagi pada pihak Denada yang harus membuktikan dalil itu. Saya tunggu nanti di persidangan. Ini kita nonton ya guys, ini ada videonya nih. Jadi nanti di persidangan itu ada beberapa kewajiban dari Denada itu sebetulnya itu makanya yang saya perjuangkan, termasuk nafkah pendidikan. Dia kuliah semester 4, sudah putus sekarang nggak ada yang membiayai. Ya. Saya sendiri sudah saya tawarkan mau saya biayai, tetapi kan sebetulnya bukan tanggung jawab saya, kan begitu, dia putus. Nah, itu aja. Yang katanya sudah pernah memberikan nafkah, yang katanya sudah pernah memberikan rumah, memberikan mobil. Itu makanya saya kembalikan lagi kepada pihaknya Denada itu, meskipun di dalam gugatan ini saya menggugat, tetapi kalau dia mendalilkan, ya karena sistem pembuktian kita menganut asas actori incubit probatio, maka dia yang harus membuktikan dalil itu. Beban pembuktian bukan ada di saya, karena kalau untuk dalil dia sudah pernah memberikan nafkah, akan dia yang mendalilkan. Nah itu aja sudah. Saya tunggu nanti di persidangan itu. Dan insya Allah saya nggak akan kalah itu aja lah. Jadi secara logis begini, Ibu Ratih itu wajar lah kalau meminta itu ya tujuannya awalnya ya. Karena apa? 24 tahun ya. Ini beberapa tahun itu sudah sering nyebokin kotoran anaknya Denada dengan begitu. Yang dia harus sadar. Itu satu, kerugian imaterialnya ini. Yang kedua, sudah dedikasi tenaga selain biaya, di mana dia sering sakit ya, harus menjaga 24 jam harus setia, bahkan tidak tidur ya. Anak ini sering sakit kecil-kecilnya, asma gitu loh. Terus yang paling penting lagi, yang ketiga, harus menanggung rasa malu atas perbuatan Denada itu. Di mana ibu saya ini, ya namanya orang kan punya tetangga ya, punya teman ya. Kalau keluarga nggak perlu, kalau keluarga insya Allah sudah tahu semua lah. Teman dan tetangga, yang dimana ibu saya ini tidak pernah hamil, ujuk-ujuk punya anak. Itu kerugian imaterialnya dan tidak pernah ngomong apa. Nah, jadi semakin rame ya, rame dalam artian dua belah pihak tuh ya yakin gitu, ya udah buktiin aja gitu kan. Nah, tapi kalau ini mah cuman keyakinan gue dong ya, gue rasa-rasanya kayaknya pihaknya Resa deh yang lebih kuat, yang meminta bukti ke pihaknya Denada yang bilang bahwa udah kasih nafkah dan lain-lain gitu. Jadi ya kita tunggu aja guys. Gue juga cukup kayak apa ya, bingung ya sebenarnya kayak gimana gitu, karena pihak Denadanya kan yang muncul cuman kuasa hukumnya aja gitu. Ya kita ikutin aja guys kelanjutannya. Komen. Gue panggil Resa Denada aja. Orang-orang kan nggak tahu siapa lu sekarang. Resa yang mana, ya kan? Saya akan membalas Resi Nation kok selalu bilang, kamu berkomentar ini dibayar berapa? Saya mau nanya nih sama orang-orang, lu menghujat Denada dibayar berapa? Aku nanya, setiap saya ngomong gini kan ngomong yang sebenarnya. Ngomong seseorang, kalau menghujat orang, kalau mau menerima omongan orang, jangan satu pihak, harus dua pihak. Paham? Tunggu aja di pengadilan deh, ya kan? Makanya, mentang-mentang, podcastnya Densu. Emang selalu podcastnya Densu tuh mengungkap kejujuran. Contoh Inara bohong loh di podcastnya Densu, tapi lu masih menghujat. Lucu kan? Dan satu lagi saya mau nanya nih sama si Resa, waktu lu minta mobil warna merah itu, jawaban dari bibitnya Denada ke lu apa, Resa? Minta sama orang tuamu. Bener nggak saya mau nanya? Bener nggak? Jawab nih, jangan diblokir